Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada, kalian tetap sehat-sehat selalu ya. Oke teman-teman, untuk pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar, khususnya unsur-unsur dan operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, sebelumnya, teman-teman ada yang tahu gak sih aljabar itu apa? Oke, aljabar ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar, yang memiliki arti hubungan atau penyelesaian, di mana pada perkembangan ilmu di Eropa pada saat itu membuat kata aljabar ini kemudian diserap nih ke dalam bahasa Eropa, yaitu aljabar, seperti yang teman-teman ketahui ya, yang sudah dikenal oleh teman-teman semua. Jadi, aljabar dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang konsep atau prinsip penyederhanaan serta pemecahan masalah dengan menggunakan simbol atau huruf tertentu. Nah, berdasarkan sejarah, terdapat salah satu ilmuwan Muslim bernama Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, atau yang dikenal oleh kita atau yang sudah dikenal oleh banyak ilmuwan yaitu Al-Khawarizmi, merupakan tokoh penting dalam perkembangan ilmu matematika khususnya di bidang aljabar. Kenapa? Karena dalam risalah karyanya beliau yang dimana itu Hisab Aljabar wal Muqabalah, disebut-sebut risalah tersebut merupakan perumus pertama teori aljabar, sehingga Al-Khawarizmi ini disebut sebagai dengan Bapak Aljabar. Nah, untuk itu, jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ilmuwan Muslim, yaitu Al-Khawarizmi, teman-teman dapat mencari informasi lebih lanjut melalui berbagai sumber, baik sumber internet maupun sumber buku. Oke, kita lanjut. Nah, aljabar ini memiliki peran yang sangat penting nih. Nah, salah satu peran aljabar dalam kehidupan sehari-hari ini banyak kita temukan, di mana misalkan ketika seseorang yang berdagang, mereka bisa melakukan penerapan aljabar ini untuk menentukan harga jual dalam berdagangnya. Kemudian pedagang ini bisa menghitung besar kemungkinan keuntungan maupun kerugian yang akan didapat. Dan selain itu juga, pemanfaatan peran aljabar ini juga dapat kita temukan ketika sedang mengelola keuangan, di mana sehingga keuangan yang kita kelola ini dapat dikelola dengan cukup baik. Di mana seperti kita kebutuhan makanannya berapa, transportasinya berapa, dan biaya keperluan lainnya berapa, seperti itu. Jadi, peran aljabar sangat dekat sekali di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk aljabar. Pengertian bentuk aljabar sendiri yaitu suatu bentuk matematika yang disajikan dengan memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahuinya. Nah, masuk ke materi intinya yaitu mengenai unsur-unsur dan bentuk aljabar. Unsur-unsur yang terdapat pada bentuk aljabar itu terdapat variabel, di mana variabel ini merupakan simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Nah, di sini ada contoh nih. Misalkan variabelnya itu menggunakan simbol A kecil maupun A besar, B kecil ataupun B besar, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada koefisien. Koefisien ini merupakan nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Nah, seperti contoh, A dikali X. A di sini itu bukan merupakan suatu variabel, tetapi A di sini merupakan suatu angka
atau suatu nilai yang dapat diganti-ganti dengan X, yaitu X ini di sini variabelnya. Misalkan contoh, kita ada 2X. Nah, di mana 2 ini merupakan suatu koefisiennya dan X itu tadi sebelumnya itu apa unsurnya? Yaitu variabel, seperti itu. Kemudian masuk lagi ke dalam konstanta. Konstanta itu merupakan suatu nilai yang bersifat tetap atau konstan pada suatu bentuk aljabar. Tahu lah ya, suatu nilai itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Intinya seluruh nilai bilangan, dan konstanta ini dia tidak diikuti dengan variabel. Jadi dia bersifat tetap. Seperti itu. Nah, di sini terdapat perbedaan yang tadi ya, konstanta dan koefisien, di mana konstanta ini bilangan yang tidak didampingi oleh variabel, sedangkan koefisien yaitu bilangan yang didampingi oleh variabel. Nah, contohnya konstanta itu dia didampingi oleh variabel seperti tadi, yaitu 2x. Seperti itu. 2 merupakan konstanta dan X merupakan variabel. Mereka berdampingan, sedangkan koefisien contohnya itu hanya 2 saja, tanpa ada variabel yang mengikutinya. Kemudian yang terakhir ada suku. Nah, suku itu apa sih? Suku itu merupakan total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Seperti contohnya, yaitu ada 5Y, kemudian 2X tambah 3, dan sebagainya. Di mana suku ini, misalkan 5Y, berarti dia terdiri dari satu suku. Kemudian 2X tambah 3, berarti di dalam 2X tambah 3 ini terdapat dua suku, yaitu 2X dan 3. Jika suku itu lebih dari 2, maka itu disebut dengan suku banyak. Nah, masih pembahasan mengenai suku. Suku ini terdiri dari 2, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis itu bagaimana sih? Nah, suku sejenis ini suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Sedangkan suku tak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Bisa teman-teman bayangkan? Atau masih bingung? Oke, di sini kita akan kasih contoh di mana misalkan suku sejenis, yaitu ada 3Y, kita tambah dengan Y. Oke, nah di sini merupakan suku sejenis karena memiliki variabel dan pangkat yang sama, di mana variabelnya itu Y, sama-sama Y ya. Oke, itu merupakan suku sejenis. Sedangkan kalau suku tidak sejenis itu, misalkan Z ditambah X kuadrat ditambah 3Y. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang sukunya tidak sejenis. Karena variabel serta pangkat dari masing-masing variabel ini tidak sama. Karena di sini kita punya variabel Z, variabel X dengan pangkat 2, dan variabel Y. Di mana variabel Z sama variabel Y ini sama-sama memiliki pangkat 1. Seperti itu, dapat dipahami ya teman-teman? Oke, kemudian di sini untuk lebih kita mengenal unsur-unsur bentuk aljabar, di sini terdapat ilustrasi, di mana
menjelang Hari Raya Idul Fitri, Ibu Sheryl membuat kue nastar nih sebanyak 4 toples dan terdapat 3 buah kue nastar di luar toples. Diasumsikan banyak kue nastar dalam setiap toples ini sama ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan banyak kue nastar yang Ibu Sheryl buat dalam bentuk aljabar? Nah, cara yang pertama, yang diketahui ini apa? Yang diketahui terdapat 4 toples. Oke. 4 toples, kemudian terdapat 3 buah kue nastar. Jadi, kita asumsikan jika si kue nastar yang di dalam toples ini kita asumsikan sebagai X. Oke. Berarti dalam bentuk aljabar dapat dituliskan menjadi 4x ditambah 3. Nah, kenapa sih hal ini dapat terjadi? Karena berdasarkan hal yang diketahuinya, yaitu 4 toples dan terdapat 3 buah kue nastar. Coba teman-teman perhatikan kembali, apakah kue nastar yang di dalam toples dengan kue nastar yang berada di luar toples sama? Nah, tentu beda ya, karena kue nastar yang di dalam toples memiliki banyak kue nastar yang sama. Misalkan di dalam kue nastar dalam toples ini terdapat 20. Nah, sedangkan yang di luar hanya memiliki 3 buah kue nastar saja. Untuk itu, kita tuliskan 4 ini merupakan jumlah dari si toples, yaitu terdapat 4, dan X-nya ini kita asumsikan untuk banyaknya kue nastar yang berada di dalam toples, seperti itu. Kemudian, kenapa sih kita harus jumlah? Karena jumlah kue nastar yang di dalam ini ditambahkan dengan yang di luar kue nastar, seperti itu. Dan hanya dituliskan 3 saja, karena hanya terdiri dari 3 buah kue nastar saja, seperti itu. Kemudian coba kita perhatikan kembali berdasarkan unsur-unsur bentuk aljabar tadi, 4x ini, 4-nya ini merupakan suatu konstanta. Maaf. 4-nya ini merupakan suatu koefisien. Dan X-nya ini merupakan suatu variabel. Nah, sedangkan 3-nya sendiri merupakan suatu konstanta karena memiliki nilai yang tetap. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut nih mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, operasi hitung pada aljabar sebenarnya sama saja, yaitu terdapat penjumlahan dan pengurangan juga. Tetapi harus diingat, penjumlahan dan pengurangan ini hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis saja. Kemudian jumlah atau kemudian tinggal menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari variabel yang sejenis tadi. Itu. Kemudian teman-teman ingat kembali yang di sini ketika positif dikalikan positif maka akan menghasilkan suatu hal yang positif juga, dan kebalikannya jika positif dikalikan dengan negatif maka akan menghasilkan negatif. Dan yang terakhir ada negatif dikalikan negatif akan menghasilkan positif, atau yang biasa atau bisa disebut dengan sapo bene, sama positif beda negatif, seperti itu. Nah, mungkin
Di sini nanti akan kita kasih contoh, yaitu misalkan X ditambah 3X dikurangkan dengan Y. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang kita ketahui, penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Di sini, suku-suku yang sejenis hanya X saja ya yang punya, Y ini tidak mempunyai suku yang sejenis. Atau di dalam X tambah 3X min Y ini merupakan suku-suku yang tak sejenis. Hanya saja X tambah 3X ini merupakan suku yang sejenis. Jadi mereka dapat dijumlahkan. Yaitu X ditambah 3X yaitu 4X. Kemudian kita tuliskan saja min Y karena tidak mempunyai nilai yang sama atau bukan merupakan suku yang sejenis dari X ini. Jadi hasilnya nanti 4X min Y seperti itu. Nah, kemudian ada perkalian. Nah, perkalian aljabar dasar ini dengan perkalian konstanta dengan variabel. Maaf, ini satu. Yaitu A dikalikan dengan BX sama dengan A dikali B sama dikali X. Oke, di mana A sama B ini merupakan suatu nilai. Suatu nilai ya, entah itu 1, 2, 3 untuk bilangan-bilangan real, entah itu setengah, min 2, ataupun yang lainnya. Seperti itu. Kemudian perkalian antar variabel. Perkalian antar variabel di mana AX dikali BY sama dengan A kali B kalikan dengan X kali Y. Kemudian perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Jadi terdapat A punya nilai konstan dikalikan dengan BX ditambah CY sama dengan A dikali B kali X ditambah A kali C kali Y. Ingat, A dan B di sini merupakan suatu nilai-nilai yang konstan ataupun nilai-nilai seperti 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan X, Y ini berperan sebagai variabelnya yang bisa diganti dengan variabel-variabel lainnya. Mungkin kita ambil salah satu contoh yaitu perkalian antar variabel yaitu 2X dikalikan dengan misalkan kita kalikan dengan 3Z yaitu sama dengan berapa? 2 dikali dengan 3 X Z. Atau kita bisa tulis 2 kali 3 berapa? 6. Nah, 6 dikali X kali Z. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke perkalian aljabar berpangkat. Itu sama halnya dengan operasi hitung pada umumnya ya. Itu A dikali X pangkat M dikalikan dengan BX pangkat N itu sama dengan A dikali B dikalikan dengan X karena mereka merupakan pangkat dengan variabel yang sama, jadinya pangkatnya ini kan kita jumlahkan. Jadi X pangkat M tambah N. Kemudian ada A dikali X pangkat M dipangkatkan dengan N, yaitu menghasilkan A pangkat N dikalikan dengan X, karena X ini mempunyai pangkat M, kemudian dipangkatkan dengan N, otomatis mereka akan dikalikan. Jadi X pangkat M kali N, seperti itu. Oke, kasih contoh lagi. Misalkan terdapat Y dikalikan dengan 3Y pangkat 3. Oke, 3Y pangkat 3 itu sama dengan, karena ini variabelnya sama, maka mereka bisa
dilakukan perhitungan, ya kan? Kemudian kita tulis di sini 3 Y. Y-nya pangkat berapa? Di sini Y-nya pangkat 1, maka tulis 1. Kemudian di sini pangkat 3. Ditambahkan 3. Sehingga menghasilkan 3Y pangkat 4. Oke, seperti itu. Kemudian ada perkalian antar bentuk aljabar yang sini yang bisa teman-teman lihat. Mungkin teman-teman juga bisa mencari informasi yang lebih lanjut atau mencari latihan-latihan mengenai bentuk aljabar melalui sumber internet maupun sumber buku. Kemudian di sini juga ada pembagian dan pecahan bentuk aljabar. Sebagaimana mestinya, kalau misalkan pembagian dengan variabel dengan konstanta, mereka bisa dilakukan pembagian. Kemudian pembagian variabel dengan variabel. Seperti itu. Kalau ini misalkan pembagian variabel dengan konstanta itu bagaimana? Seperti ini. Misalkan 8Z ini merupakan satu suku, kemudian dibagi dengan konstanta, misalkan dibagi dengan 4. Maka dapat dihasilkan 8Z dibagi 4, yaitu hasilnya 2Z. Maaf, kita tulis ulang sini. 2Z. Ya, seperti itu. Kenapa bisa 2Z? Karena 8 dibagi 4 hasilnya 2. Dan Z tidak mempunyai teman variabel yang sama. Jadi tetap 2Z. Seperti itu. Kemudian ada operasi pecahan bentuk aljabar. Di mana operasi pecahan dan bentuk aljabar ini sama halnya ketika melakukan penjumlahan, pengurangan maupun perkalian serta pembagian dalam operasi hitung yang seperti biasa, seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan. Semoga teman-teman dapat mempelajarinya lebih lanjut. Silakan teman-teman bisa menggunakan sumber informasi yang jelas, misalkan melalui internet, buku, ataupun sumber belajar lainnya, maupun mendiskusikannya dengan teman-teman mengenai bentuk aljabar ini, baik itu unsur-unsurnya maupun operasi hitung dalam bentuk aljabar. Sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.